Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Lestari. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Saya membuat video ini guna memenuhi nilai tugas besar dari mata kuliah Komunikasi Massa. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan mengenai model komunikasi massa. Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi secara massal ini semakin pesat. Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet ini berkembang mengikuti kemajuan berpikir manusia. Nah, kemajuan teknologi komunikasi ini berpengaruh besar pada kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Perkembangan komunikasi massa itu menghasilkan beberapa teori model komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan dua model komunikasi massa. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi massa dua tahap. Model komunikasi massa dua tahap ini dipopulerkan dari teori ketiga pakar komunikasi, diantaranya adalah Zersfeld, Berelson, dan Gaudet pada tahun 1948, yang berhasil memberi asumsi bahwa ide-ide kebanyakan ini muncul dari radio dan surat kabar. Nah, tahapan-tahapan model komunikasi dua tahap ini ada dua, diantaranya yang pertama dari media massa kepada masyarakat tertentu seperti pemuka pendapat atau selaku gatekeepers. Nah, pesan-pesan tersebut akan disampaikan kepada anggota lainnya sebagai tahap 2. Nah, untuk tahap 2 ini, pesan-pesan tersebut akhirnya dapat diterima kepada masyarakat secara umum. Nah, untuk contoh dari model komunikasi massa dua tahap ini, misalnya komunikasi mengenai kebersihan lingkungan, di antaranya seperti gotong royong ataupun pembersihan jentik-jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Nah, dampak jentik nyamuk ini biasanya berdampak bagi kesehatan para warga yang tentunya tidak hanya disampaikan langsung melalui para individu di kalangan warga setempat saja, melainkan sekelompok orang pun turut andil dalam melakukan komunikasi massa melalui media seperti wawancara melalui radio, televisi lokal, dan tak lupa juga informasi tersebut turut disampaikan melalui surat kabar. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan model komunikasi massa model De Fleur, dikemukakan oleh De Fleur. Nah, model De Fleur ini merupakan model komunikasi massa dari perluasan model-model yang dikemukakan oleh para ahli lain, khususnya Shannon dan Weaver. Dengan memasukkan perangkat media massa atau mass medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device, ia menggambarkan sumber atau search, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan sasaran atau destination sebagai fase-fase terpisah dalam proses komunikasi massa. Contohnya, ketika seorang berbicara, ia memilih simbol-simbol untuk menyatakan makna denotatif dan konotatif atau merumuskan makna ke dalam pesan, dan kemudian mengungkapkannya atau mengucapkannya secara verbal atau menuliskan simbol-simbol ini sedemikian rupa sehingga berubah menjadi peristiwa yang dapat didengarkan atau dilihat atau juga yang dapat dipersepsi sebagai rangsangan oleh halayaknya. Nah, fungsi receiver ini dalam model De Fleur yaitu menerima informasi dan menyandibalikannya untuk mengubah peristiwa fisik informasi menjadi pesan atau simbol yang signifikan. Nah, dalam komunikasi tertulis, mekanisme visual mempunyai fungsi yang sejajar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.